Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sahabat channel YouTube saya? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, dan di bulan Desember ini kita sedang mengikuti yang namanya kegiatan asesmen akhir semester. Nah, di channel YouTube saya pada hari ini, saya akan membahas terkait tentang cara membuat soal dengan menggunakan kartu soal. Jadi nanti dari CP, kemudian di breakdown ke ATP, dari ATP nanti akan kita breakdown ke kartu soal. Karena memang ketika kita membuat soal pendidikan Pancasila, seharusnya terdapat kartu soal di dalamnya, sehingga kita bisa menganalisa mana soal yang bisa kita pakai kembali, atau memang soal itu harus kita ubah terkait tentang penguasaan dan terkait tentang keberhasilan dari murid-murid di dalam mengerjakan soal tersebut. Sehingga kita bisa memilah berapa persen yang akan kita pakai soal-soal yang dalam hal ini tingkat diferensiasinya itu bisa seimbang. Karena murid-murid tidak semuanya bisa memahami materi yang kita berikan. Pasti ada yang dapat menerima cepat, ada juga yang menengah, dan ada juga yang kurang. Sehingga kita dengan kartu soal ini diharapkan bisa betul-betul membuat diferensiasi terkait tentang soal-soal yang kita berikan kepada murid-murid dalam asesmen akhir semester ini. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini kartu soal yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nah, untuk soal asesmen akhir semester ini, saya menggunakan dua model, yaitu pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks. Nah, ini untuk pilihan ganda biasa. Di bagian atas ini terkait tentang informasi yang akan saya berikan, dari mulai bahannya, materinya, kemudian juga bentuk soalnya, nama penyusun, jumlahnya. Nah, ini sangat penting untuk bisa dituliskan sehingga kita bisa tahu mana pelajaran ataupun soal yang sedang dibuat ini termasuk dalam pembelajaran mata pelajaran apa. Nah, contohnya di sini kayak saya bahannya ini kelas 11 semester 1, program studinya F1 dan F6. Karena di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi yang namanya IPA IPS, tetapi lebih ke arah peminatan nanti murid-murid saat kuliah. Jadi ada F1 sampai F6. Mata pelajarannya pendidikan Pancasila, bentuk soalnya pilihan ganda, nama penyusunnya saya sendiri, jumlah soalnya ada 40. Nah, jumlahnya 40 ini pun akan saya bagi dua. Pertama terkait tentang pilihan ganda biasa, dan ada juga yang pilihan ganda kompleks. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Di kolom ini sudah saya buat pertama capaian pembelajarannya, terkait tentang materi yang akan saya buatkan menjadi soal, yaitu peserta didik mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama di sekolah serta menghubungkannya dengan konstitusi dan norma sebagai kesepakatan bersama sehingga muncul kesadaran untuk mematuhi konstitusi dan norma. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari ATP ya Bapak Ibu. Kemudian di kolom yang nomor 2, ini ada yang namanya elemen. Nah, elemen ini sebenarnya saya tinggal ngambil saja, yaitu elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua terkait tentang indikator soal, yaitu saya mengambil tentang mengidentifikasi definisi konstitusi menurut para ahli.
Nah, di sini ada informasi terkait tentang kelasnya, terkait tentang CP-nya, nomor soalnya, kemudian ada kunci jawaban. Nah, dan di sebelah kanan ini ada soal yang sudah saya buat. Nah, ini soal yang saya buat, saya menggunakan bentuk soalnya tingkat kesukarannya nomor 3, sehingga di sini ada bahan yang harus dibaca terlebih dahulu oleh murid-murid. Nah, saya ambil bahan bacaannya dari Detikcom. Kemudian pertanyaannya adalah, dari kutipan berita Detikcom di atas, maka fungsi konstitusi menurut para ahli hukum tata negara ialah A. Sebagai hukum dasar, B. Sebagai alat pemerintah, C. Sebagai cara merangkul rakyat, D. Sebagai strategi kemasyarakatan, atau E. Sebagai pemersatu bangsa. Nah, ini murid-murid harus membaca terlebih dahulu terkait tentang soal di nomor 1 ini. Ketika murid-murid sudah membaca, maka akan bisa menjawab pertanyaannya. Nah, di sini jawabannya adalah A, sebagai hukum dasar. Karena di bacaan berita ini, saya membahas tentang Staatsgrundgesetz, atau sebagai dasar dari sebuah negara. Itu Bapak Ibu terkait tentang kartu soal yang sudah saya buat di pembelajaran atau di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Mungkin Bapak Ibu punya soal-soal yang lebih baik, bisa saja nanti kita bisa sharing. Nah, itu terkait tentang pilihan ganda. Yang kedua, saya akan membahas tentang pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks sebenarnya sama seperti pilihan ganda biasa, tetapi di sini ada perbedaannya karena di sini saya menuliskan tentang pilihlah 3 perundang-undangan yang termasuk ke dalam tata urutan perundang-undangan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, ada instrumen pilihan yang memang harus murid-murid pilih. Tidak hanya 1, tetapi lebih dari 1, yaitu 3. Kenapa saya menggunakan pilihan ganda kompleks? Karena dengan pilihan ganda kompleks ini, maka nanti murid-murid akan bisa lebih detail kembali terkait tentang materi yang sudah saya berikan. Sehingga optionnya tidak harus 1, bisa saja lebih dari 1. Apalagi di dalam elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita bisa sangat mudah membuat soal pilihan ganda kompleks. Nah, dari soal ini maka jawabannya adalah, ini Bapak Ibu, saya hapus terlebih dahulu. Maka jawabannya adalah A, C, dan E. Menurut peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, maka yang termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, jawabannya adalah A. Yang pertama, terkait tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, C, Undang-Undang dan Perpu. Dan yang ketiga, E, Peraturan Daerah dan Peraturan Provinsi. Yang B dan D ini hanya pengecoh saja, karena ini tidak ada di dalam tata urutan perundang-undangan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, itu Bapak Ibu terkait tentang kartu soal yang memang sudah saya buat. Sebenarnya kartu soal ini di beberapa daerah mungkin template-nya berbeda, tetapi yang saya pergunakan adalah kartu soal yang bentuknya seperti ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di bawahnya ini ada tingkat kesukarannya. Ini tingkat kesukarannya nomor berapa? Kalau di soal yang pertama saya, tingkat kesukarannya nomor 3. Nah, kalau yang nomor 2 ini, tingkat kesukarannya adalah 2. Kalau 1 itu berarti lots. Kalau 2 itu middle. Kalau 3 itu berarti high order thinking skill. Kemudian keputusannya gimana? Apakah harus diperbaiki atau diterima? Nah, ini yang memang nanti akan dibaca oleh penelaah soal. Jadi penelaah soal akan membaca soal ini, kemudian dianalisa apakah soal ini harus diperbaiki
atau diterima. Ya, itu saja Bapak Ibu terkait tentang cara pembuatan soal pendidikan Pancasila dengan menggunakan bentuk kartu soal yang sudah saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa kita sharing di email, ataupun kalau misalkan Bapak Ibu ingin meminta contoh soal-soal, bisa saja nanti akan saya kirimkan via email. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam YouTube ini tentang cara membuat soal di dalam kurikulum Merdeka. Semoga dengan channel YouTube ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam mensukseskan kurikulum Merdeka dan tetap yakin serta berusaha Bapak Ibu sehingga kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.